Kalau itu bikin hati nggak tenang guys, karena konsep utama untuk kehidupan yang harmoni di dunia ini adalah ketenangan hati. Itu aja ya. Eh, Kalau ini bikin nggak tenang yang kamu dengar ini, yang main di intuisimu ini, silakan kamu abaikan dia. Katanya, entah kenapa aku ngerasa itu nggak bagus guys. Yang di belakang ini mukanya mengerikan sekali. Halo Sagitarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Mei 2024 untuk Sagittarius Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak segi sekaligus ya, jadi nggak semua segi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Karena bulan Mei akan segera berlalu. Habis gitu ceritanya guys, ditutup Mei 2024. Astaga, time flies. Apa bagian yang paling menyedihkan guys? Begitu Mei 2024 ditutup, itu tidak akan pernah bisa terulang kembali, ya nggak sih? Karena itulah banyak orang-orang yang bijaksana di luar sana itu selalu bilang time is money, time is gold. Waktu itu berharga, tidak terbeli, tidak terganti. Lu bisa punya uang miliaran, triliunan gitu, tapi lu nggak akan pernah bisa membeli waktu untuk kembali. But you can still buy Gucci, Louis Vuitton, Versace. Itu mah kesukaan gua. Oke, ini masuk dalam general reading guys kategorinya, jadi bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan lu ya. Segi mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Silakan just take how it resonate to your personal life ya. Oke, dan karena masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja guys, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, are you ready Segi? Captain. Aku berapa kali ngeliat readingan Sagittarius, it's like ending of a karmic situation ya, kayak masa-masa sulit berakhir Sagittarius, moonmu selesai dan kemudian kamu akan segera masuk ke the sun. Karena memang hidup itu begitu guys, malam siang, malam siang, malam siang ya. Jadi ketika pagi datang itu adalah the sun ya, itu manusia akan lebih aktif biasanya guys. Semakin manusia aktif, semakin banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya, because everything is about energy. Dan energi itu akan semakin banyak jika manusia semakin aktif ya. Cari uang lebih giat, kerjaan lagi sibuk-sibuknya, bisnis lagi marak-maraknya, lagi rame-ramenya, kemudian urusan romance juga lagi complicatednya. Itulah biasanya di masa-masa siang hari, the sun. Setelah pagi menjelang siang, matahari di atas, kemudian sore redup sampai akhirnya malam, itu back to the moon ya, pull back the energy, istilahnya istirahat. Di masa-masa the moon itu biasanya akan lebih santai guys, lebih pasif ya. Karena biasanya kalau malam itu kan orang istirahat, banyak kan waktunya tidur 7 sampai 8 jam gitu tidur, no activity. No activity, semakin lower aktivitas, semakin rendah energi ya. Itu yang membuat biasanya recharge atau recovery lebih cepat, lebih bagus. Dan hasil memang akan tidak segede yang siang hari, biar bagaimanapun ya. Tidur 8 jam, misalnya begini, kalian punya bisnis ini, misalnya mie ayam ini siang rame bok, pas malam kan tutup tuh tidur. Pasti malam itu penghasilan lebih sedikit daripada siang. Siang itu mungkin bisa dapat 1 juta, 2 juta, malam pasti tidak ada penghasilan karena di rumah warung ditutup, pintu ditutup, istirahat. But proses istirahat itu penting. Kenapa? Karena besok kamu akan mengulangi kembali masa-masa rame sampai dapat 1 juta, 2 juta. Life is like that. Oke, jadi ketika masuk ke masa the moon itu harus dipakai dengan sebaik-baiknya to recharge, dim the light. Banyaknya orang guys ketika dimasukin ke the moon oleh universe, karena hidup itu akan selalu begitu, naik turun, stres. Ya dia nggak sadar. Padahal sebenarnya itu tujuannya supaya recharge ya, supaya Kang Mie Ayam atau Mbak Mie Ayam yang enak banget itu, bisnismu itu bisa tetap enak kamu bikin. Pagi-pagi kan kamu masak lagi dalam keadaan segar. Jadi penikmatnya mie ayammu itu pun akan selalu bilang enak tiap hari mie ayam di sini. That's the most important thing in the moon phase ya. Bukan the moon phase, the moon dalam masa istirahat atau dim the light.
Itu Sagittarius yang aku lihat di kehidupanmu ya. Moon berapa kali guys untuk general reading ketangkapnya itu adalah Sagittarius kolektif Moon. Setelah itu nanti akan segera naik ke The Sun, matahari akan segera terbit. Nanti kita lihat ya guys. Mudah-mudahan yang seperti itu juga yang kelihatan. Tapi karena ini general reading nggak akan bisa mengikuti cerita episode kayak di Indosiar ya. Aku akan scrap peristiwa tunggal tertentu dan itu diwakili dari kartu yang keluar ya. Apa kartu yang keluar itu yang akan aku bacakan ke kamu, oke? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this reading for Sagittarian. Ois, ini sebenarnya yang nembak guys, tapi aku nggak akan bisa begitu. Oke, perception. Nggak boleh ambil kartu sebelum di shuffle ya. Yang perlu diketahui oleh Sagittarius di sisa Mei 2024. Terima kasih. Iya, ini dia guys, acceptance. Ya, perception, acceptance sama sih. Ini kayak penerimaan, menerima keadaan. Kayak ada Sagittarius yang bilang ke kamu, never give up. Jangan terima keadaan seperti ini. Jangan mau begini. Tapi yang bilang begitu guys, I don't know, it's not like a good energy. Coba kamu lihat sendiri. Ini kayak ada kuntilanak merah tapi dia belagak pakai baju putih di belakangmu, dan kemudian merah ini adalah kayak agresif ya guys. Yang terlihat di sini auranya merah. Jadi dia tuh kayak akan memancing kemarahanmu, kayak akan memancing kamu panas gitu guys. Kayak akan bikin kamu nggak tenang, nggak nyaman ya. Jadi gini, akan ada bisikan-bisikan yang kamu dengar katanya Sagittarius sebelum 31 Mei ini about fighting. Fight, berjuang atau mempertahankan atau kayak pokoknya bikin konflik, menyerang ya. Perhatikan baik-baik feelingmu guys. Ketika mau melakukan itu rasanya enak atau enggak, rasanya itu akan bersemangat atau enggak. Karena itu you can feel that Sagittarius. Kamu akan selalu tahu aja which one is a good vibes, which one is a bad vibes. Kalau itu bikin hati nggak tenang guys, karena konsep utama untuk kehidupan yang harmoni di dunia ini adalah ketenangan hati. Itu aja ya. Kalau ini bikin gak tenang yang kamu dengar ini, yang main di intuisimu ini, silakan kamu abaikan dia. Katanya entah kenapa aku ngerasa itu gak bagus guys. Yang di belakang ini mukanya mengerikan sekali. Kayak gak suka kamu merasakan ketenangan. Dia tuh kayak mau mencoba untuk mengacaukan pikiran atau mengacaukan hatimu sebelum 31 Mei ini. Dan biasanya orang kalau ada pikirannya kacau, hatinya kacau, dia akan do action guys. Actionnya itu mungkin akan di luar nurul ya. Kayak akan aneh-aneh yang dia lakukan. Oke, orang bunuh diri kenapa? Iya, karena pikirannya lagi nggak waras guys. Kalau waras itu manusia didesain untuk survive. Jangankan ini digigit nyamuk guys, nyamuk datang ke kita gitu kan kita pukul ya. Jangankan ini, jangankan kayak berbahaya ditabrak mobil, kita mau nyebrang pasti kan lihat kanan kiri dulu, takut. Kenapa? Karena kita itu didesain untuk menyelamatkan diri kita, untuk survive di dunia ini. Tuhan yang mendesain itu guys, makanya manusia itu powerful. Begitu juga kalau mau digigit nyamuk kita kan empak. Kenapa? Gatal, nggak enak. Itulah tujuannya kita untuk survive, mempertahankan kenyamanan, ketenangan dalam hidup. Oke. Nah, orang-orang yang akan memancing kekacauan dalam hidupnya itu biasanya karena pikirannya tidak tenang. Dan ada yang mau mempengaruhi pikiran kamu atau hati kamu supaya tidak tenang. Lebih kepikiran guys, lebih kepikiran ya. Kenapa ada hati yang tidak tenang? Ini konsepnya agak complicated sekali dan aku tidak akan bisa jelaskan di sini karena panjang guys. Intinya adalah heart is itu kayak sacred space for the universe, for God. Jadi hati itu tempat istimewanya Tuhan. Tubuh manusia adalah temple atau kuil dari Tuhan karena dikasihkan supaya jadi tempat anytime God come to your life, atau kamu memilih Tuhan untuk datang ke dalam hidupmu begitu, dan kemudian itu akan jadi tempatnya. Hati itu adalah sacred space, dan sacred space ini bisa empty, kosong. Nah itu kan panjang kan ceritanya, gak usah dijelasin. Intinya begini, perhatikan baik-baik apapun yang berbisik kepada kamu katanya Sagittarius. Kalau itu bikin hatimu gak enak, jangan dengarkan ya. Kalau itu bikin kamu jadi kacau balau, jangan diikuti. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Di sini dong biar keren. Segi. Doggy style. Pedro Chariot. Ten of Wands. Oke.
Lagi-lagi proses keluar dari sebuah peristiwa tidak mengenakan aku lihat, karena The Chariot ini guys pasti one way ticket menuju tempat yang lebih bagus. Ya, kamu udah bergerak. Jadi bulanmu itu udah mulai meredup digantikan oleh matahari. Masih seperti itu untuk kolektif yang aku lihat sampai dengan 31 Mei karena Chariot ini moving on, mobility ke situasi yang baru yang lebih baik tentunya. The Ten of Wands, proses mobilitas ini akan lebih berat di pikiran. Ten of Wands adalah kartu beban pikiran ya, beda dengan The Ten of Swords. Kalau Ten of Swords adalah beban yang nyata, yang asli. Kalau The Ten of Wands ini contohnya adalah, apakah nanti aku akan sakit gara-gara aku terlalu banyak makan makanan berlemak? Apakah nanti aku akan kena darah tinggi, kolesterol? Itulah Ten of Wands. Oke. Tapi kalau The Ten of Swords emang udah rutin guys minum obat kolesterol. Karena memang kesehatannya sudah terganggu akibat pola makan yang tidak baik. Itu bedanya ya, biar tahu yang mana Ten of Wands, yang mana Ten of Swords. Jadi ketika lain kali kamu lihat The Ten of Wands di readingan ini atau di readingan manapun itu, ini hanya ada di dalam pikiranmu. When you feel afraid atau not comfortable about the situation, feel beban dalam pikiran. Ini yang dimainkan oleh kuntilanak merah yang pura-pura pakai baju putih ini, Segi. Oke, pikiranmu yang dimakannya. Makanya aku bilang tadi dari awal, it's like almost impossible kuntilanak seperti ini yang rendahan, yang murahan ini guys bisa masuk ke hatimu, because your heart is a sacred place. Tapi kadang-kadang untuk sebagian orang the sacred place is empty. Kalau kosong guys, bayangkan ada rumah yang kosong, apa yang masuk ke dalam? Ya kuntilanak merah guys, minimal gelandangan masuk. Wow, pemakai narkoba, apalagi rumahnya nggak dipagari, nggak terkunci lagi gitu guys. Anytime kapan masuk gitu, segrup makin narkoba, pesta sabu di dalam. Why? Because it's empty. Tapi kalau ada di dalam hostnya, ada di dalam masternya, tuan rumahnya, ada di dalam bapak-bapak gede atau laki-laki besar, walaupun di situ ada perempuan, anak-anak, nggak akan ada yang berani masuk guys. Makanya besar-besar kan ototnya ini. Canda. Oke. Maybe some of you the sacred space is empty, makanya hati pun kena katanya. But the Ten of Wands is beban dalam pikiran yang dikerjain oleh si kuntilanak merah ini. Oke, kamu akan dibantu oleh Hangman katanya. Jadi setiap kali pikiran kamu yang kacau itu diganggu si kuntilanak merah ini, memancing kamu untuk action, melakukan tindakan gitu guys, yang mungkin nanti akan kamu sesali. Karena aku bilang pikiran kacau bikin tindakan kacau balau juga. Ya kan, orang yang lagi pikirannya kacau, ada masalah bunuh diri. Itulah tindakan kacau karena tidak mengikuti seperti apa harusnya manusia sesuai dengan desain dari Tuhan. Survive, tapi justru malah destroy, self-destroy istilahnya. Wah, itu parah banget itu guys ya. Mudah-mudahan kita semua yang nonton video ini termasuk readernya ini tidak akan sampai ke masa-masa seperti itu. But this red kuntilana will make you at that situation, Sagittarius. Dan kamu akan di blockage untuk melakukannya. The Hangman ini adalah pintu rengnong untuk menghindari manusia ditabrak kereta cepat yang melintas. Biar keretanya lewat dulu, baru kamu melintas. Biar proses move on-nya atau moving on to the new situation-nya selesai dulu, baru kamu doing your action. Masa tunggu aku lihat sampai dengan 31 Mei ini, tapi pikiranmu akan kacau balau. Kendalikan pikiranmu guys. Kenapa? Karena otakmu itu adanya di kepala kamu, Sagittarius. Kalau otak kamu tadi adanya di kepalaku guys, aku akan bantu kamu ya. Tapi karena otakmu itu ada di kepalamu, bereskan pikiranmu sendiri. That's your responsibility. Itu aja yang aku punya untuk kamu Sagittarius Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Mei 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Segi. Thank you very much. Dadah guys.